Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode gramatika terjemah, qawaid wa terjemah. Metode gramatika terjemah berasal dari dua metode, yaitu metode qawaid dan metode terjemah. Metode qawaid adalah metode yang menekankan pada penghafalan aturan-aturan gramatika atau rules of grammar dan sejumlah kata-kata tertentu. Sedangkan metode terjemah adalah metode yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan menerjemahkan bacaan yang awalnya dari bahasa asing kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa sendiri, begitupun sebaliknya. Metode terjemah tata bahasa ini melatih peserta didik dalam hal penguasaan tata bahasa dengan mengembangkan kosakata melalui hafalan. Contohnya mufradat. Penggunaan metode terjemah ini berkaitan dengan ilmu gramatika, qawaid nahwu, morfen atau morfologi atau qawaid shorof dengan banyaknya kosakata yang dimiliki mahasiswa. Maka pemahaman tentang kedudukan kata yang terdapat di dalam kalimat atau teks-teks dapat memudahkan mahasiswa dalam menerjemahkan bahasa Arab. Oke, saya akan sedikit melanjutkan materi tentang karakteristik metode gramatika terjemah. Karakteristik metode gramatika terjemah pada praktiknya memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, untuk awalan siswa mempelajari kaidah-kaidah nahwu dan daftar kosakata berkaitan dengan materi yang bersangkutan. Segala kaidah dipelajari yang bersifat ketidakbiasaan dijelaskan dengan istilah gramatikal atau kebahasaan secara terperinci. Yang kedua, setelah dipelajari, kemudian petunjuk-petunjuk bagi penerjemahan, latihan-latihan yang mengikuti penjelasan-penjelasan gramatika pun diberikan. Yang ketiga, pemahaman akan kaidah-kaidah dan bahan bacaan pun diuji melalui terjemahan. Siswa dapat dikatakan telah bisa mempelajari bahasa tersebut jika mereka dapat menerjemahkan paragraf-paragraf dengan baik. Yang keempat, bahasa asli atau bahasa ibu dan bahasa sasaran dibandingkan secara konstan. Tujuan pembelajarannya untuk mengalihkan bahasa sasaran ke bahasa ibu. Dan yang terakhir, sedikitnya kesempatan untuk praktek atau latihan untuk menyimak dan berbicara selama penggunaan metode ini karena lebih memusatkan perhatian pada latihan-latihan membaca dan terjemah. Kemudian contoh praktek penggunaannya dalam pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mengulang materi mufradat baru pada waktu guru membacakan terjemahan bahasa asli. Yang kedua, guru meminta sebagian siswa membaca bacaan dalam buku dalam buku dengan keras. Setelah itu, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengulangi bacaan di dalam hati. Yang ketiga, siswa mencatat kata-kata baru pada saat guru membacakan terjemahannya. Yang keempat, guru memperbaiki kesalahan siswa apabila ada kesalahan dalam bacaannya. Yang kelima, siswa diminta untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia beberapa kalimat yang baru saja mereka baca. Bila perlu, guru juga memberi bantuan kepada siswa yang menemukan kesulitan. Sebagai pemakalah ketiga akan melanjutkan materi tentang kekuatan dan kelemahan dari metode gramatika terjemah. Metode ini sama seperti metode yang lainnya, ada kelemahan dan ada kekuatan, ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, kelebihannya yang pertama antara lain, metode ini membuat para peserta didik bisa menghafal kosakata dengan jumlah yang cukup banyak dalam setiap pertemuan. Yang kedua, metode ini bisa membuat para peserta didik menghafal kaidah-kaidah bahasa dalam bahasa sehari-hari. Yang ketiga, metode ini juga memperkuat kemampuan peserta didik dalam mengingat dan menghafal. Yang keempat, metode ini melatih mental ulet dalam mempelajari bahasa. Yang kelima, peserta didik mahir menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, begitu juga dengan sebaliknya.
Kemudian ada kelemahan dari metode gramatika terjemah. Yang pertama, secara psikologis, metode gramatika terjemah ini bertentangan dengan kenyataan bahwa pengetahuan bahasa seseorang tidaklah didahului dengan pengajaran gramatika atau tata bahasa. Yang kedua, metode ini lebih banyak mengajarkan tentang bahasa, bukan keterampilan berbahasa. Yang ketiga, menerjemahkan kata per kata bisa mengacaukan makna dalam konteks yang luas. Yang terakhir, ekspresi dan kreasi berbahasa kurang berkembang karena peserta didik lebih difokuskan pada kaidah-kaidah tata bahasa. Itu saja materi tentang kekuatan dan kelemahan dari metode gramatika terjemah. Terima kasih.